Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'duh. Bapak Ibu, jamaah kajian online An-Nur, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kesempatan, dua nikmat yang sering kita melalaikannya. Banyak orang yang diberikan kesehatan, sembrono dengan ibadahnya, dan baru terasa ketika sakitnya. Ada juga orang diberikan kesempatan, waktunya longgar, sembrono dengan waktunya, digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan baru tersadar ketika masuk ke alam barzakh. Maka alhamdulillah malam hari ini kita semua masih dengan Allah kesadaran dan kecintaan kepada agama yang kita cintai ini, dan kita siap mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu, melalui pemahaman kita atas pelajaran-pelajaran agama Islam. Alhamdulillah hadir dari berbagai daerah, sampun nyambung. Ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, ada dari Mojokerto, Miambe, ada dari Semarang, Magetan. Alhamdulillah, semoga ini menambah silaturahim kita dalam situasi saat ini dan sekaligus membuka kebaikan-kebaikan karena kita telah berusaha untuk menyambung silaturahim. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kali ini adalah tentang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk pada tema, mari kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an akan disampaikan oleh Mas Ghazi. Mas Ghazi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها
يضربها للناس تفكرون الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mas Gozi. Semoga jadi manfaat untuk kita semua yang hadir, khususnya bagi Mas Gozi. Muslimin rahmatullah. Ini kita masuk pada tema tentang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah seorang itu suudzon pada Allah taala? Ini jaringannya putus-putus nampaknya kayaknya. Bapak Ibu rahimakumullah, masih bisa mendengar saya? Halo? Masih bisa dengar nggih? Mohon maaf, ini kok kita ada gangguan sedikit ini. Baik. Bagaimana seorang itu suudzon pada Allah Ta'ala? Ya. Suudzon itu adalah kita berprasangka buruk. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita berprasangka buruk kepada Allah taala? Maka beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, pengarang kitab Ad-Da' wa Dawa, mengatakan seseorang bisa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manakala melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaannya yang suci. Jadi seorang dianggap merupakan berburuk sangka pada Allah taala, berprasangka yang enggak semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala,
adalah manakala seorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaannya yang suci. Ya. Halo? Masih mendengar saya nggih, Mas Ian? Baik. Bapak Ibu masih mendengar saya nggih? Masih mendengar nggih? Baik, mohon maaf ini gangguan jaringan mulai tadi ini. Jadi hilang-hilang. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kapan seorang dia anggap suudzon kepada Allah? Kita mungkin kenalnya kan suudzon pada manusia. Suudzon kita menganggap seorang itu suudzon manakala dia berburuk sangka. Berburuk sangka itu kan menyangka sesuatu yang nggak semestinya. Seorang dianggap berburuk sangka manakala dia menyangka sesuatu padahal tidak semestinya. Ya, ini buruk sangka. Ya. Nah, berburuk sangka pada Allah Ta'ala itu adalah manakala kita jadi Imam Al-Ghazali menyatakan yaitu manakala seorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaannya yang suci. Jadi adalah seseorang dianggap suudzon manakala dia menganggap sesuatu kepada Allah padahal itu bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Nanti akan kita bahas satu-satu seperti apa bentuknya seseorang dianggap suudzon pada Allah Ta'ala. Mungkin sambil dipersiapkan Al-Qur'annya sama catatannya seperti biasa. Mas Ghazi bisa bacakan. Ini tampilan saya muncul hilang. Mas Ghazi bisa bacakan surat Al-Fath ayat 6, Mas Ghazi. Mas Ghazi. Bismillahirrahmanirrahim. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Mas Ghazi. Ibu-ibu ada yang bisa membantu membacakan artinya? Sudah ada yang bawa Al-Quran? Allah berfirman dalam ayat ini, silakan dibuka. Mohon maaf tampilan saya terganggu ini. Saya menampilkan tidak muncul. Allah berfirman tentang masalah ini, yakni mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi mereka ini adalah orang yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan hukuman yang berat ini, ternyata adalah yadhunnuna billahi dhannas sau'. Jadi mereka ini berburuk sangka kepada Allah. Pengen catat dulu ayat-ayatnya sehingga bisa dimurojaah nanti. Ini ada dalam kitab dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, ya. Baik. Nah,
Dalam ayat ini Allah menjelaskan beberapa poin, ya, terutama tentang orang yang menyangka buruk kepada Allah Ta'ala, berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Jadi tadi tentang hukumannya. Yang kedua adalah surat Fussilat ayat 23. Ya. Yang tulis dulu ayat-ayatnya, nanti kita akan jelaskannya. Silakan dibacakan Mas Gozi. Surat Fussilat ayat 23. بسم الله الرحمن الرحيم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين صدق الله العظيم. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabb-mu. Jadi ini adalah orang-orang kafir berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang enggak semestinya. Mereka menganggap Allah dengan anggapan yang tidak semestinya. Mereka menganggap Allah dalam pandangan yang tidak semestinya. Maka mereka ini dzanantum bi rabbikum, mereka menganggap menyangkakan sesuatu pada Allah Ta'ala yang gara-gara anggapan itu mereka menjadi binasa. Hadirin, di ayat ini Allah menjelaskan ancamannya bahwasanya orang berprasangka buruk pada Allah itu bisa mencelakakan dirinya. Kalau tadi Allah mengancam akan dihukum, ini tidak ada lagi, yaitu prasangka buruk ini akan menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan. Ya. Jadi ada dua poin di sini, bahayanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah poin pertama tentang ancaman orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah poin pertama tentang ancaman. Ya, tadi bagaimana kita bisa melakukan suudzon itu terjadi manakala seseorang melakukan atau menganggap sesuatu yang berlawanan dengan kesucian Allah dan dengan kemahakuasaan Allah, dengan kemahasempurnaan Allah. Ya, maka itulah dia berburuk sangka pada Allah saat itu. Ya. Kemudian apa ancamannya? Tadi sudah jelaskan. Surat Al-Fath ayat 6 tadi. Jadi Allah menyediakan neraka jahanam kepada mereka. Ya. Menyediakan neraka jahanam bagi orang-orang yang berburuk sangka pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat Fussilat ayat 23. Yaitu Allah mengancam akan memberikan orang-orang yang suudzon kepada Allah itu kebinasaan dirinya sendiri. Ya. Jadi maka bisa kita simpulkan hadirin, orang yang berburuk sangka pada Allah Ta'ala itu akan celaka dunia sampai akhirat. Ya. Di dunia dia akan binasa. Di akhirat dia akan mendapatkan neraka jahanam. Maka inilah pentingnya kita ngaji hari ini. Karena ternyata berburuk sangka pada Allah Ta'ala itu tidak mendapatkan kebaikan. Tidak menambah kebaikan kita. Tapi justru akan menyerumuskan kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat diancam dengan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kita perlu memperdalam apa itu yang termasuk dalam suudzon kepada Allah Ta'ala. Baik, Bapak Ibu bisa catat ya. Jadi mohon dimaafkan, ini saya nyoba tampilkan tidak muncul terus. Tapi ini harapan saya bisa tetap tidak mengurangi manfaat dari ngaji kita pada malam hari ini.
Kalian bisa tulis saja. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, yakni ayat surat As-Saffat ayat 85 sampai 87. Ya. As-Saffat 85 sampai 87. Ya. Mas Gozi, silakan dibaca Mas Gozi. Surat As-Saffat ayat 85 sampai 87. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين صدق الله العظيم. Baik. Terima kasih Mas Yosi. Di ayat ini, di ayat 85 sampai 87 surat As-Saffat, Allah menunjukkan kepada kita tentang teguran Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Teguran Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Dia mengatakan, "Madza ta'budun?" Apa yang kamu sembah itu? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sembahan selain Allah itu? Fama dhannukum birabbil alamin? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Rabb seluruh alam? Shadaqallahu adzim. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam menegur keras kepada umatnya saat itu yang mengadang-adakan Tuhan selain Allah. Jadi dia umatnya saat itu mengadang-adakan adanya Tuhan selain Allah. Patung-patung itu mereka bikin patung banyak kemudian dimintai di situ. Patung ini dulu kalau sejarahnya hadirin pada zaman terdahulu itu kan sebenarnya manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Itu manusia masih baik. Kemudian masuk putra-putra beliau. Masih baik. Walaupun sudah mulai ada yang kurang benar. Yakni diantaranya adalah yang Qabil. Yang memaksakan dirinya untuk melawan aturan Allah saat itu, yaitu menikah dengan disilang dengan kembaran dari Habil, saudaranya. Ya. Nah, tapi belum sampai kepada menyembah selain Allah. Terus kemudian masuk generasi berikutnya, saat orang-orang soleh di antara mereka mulai ada yang meninggal, maka kemudian kaumnya ini merasa kangen, kepingin sering ketemu dengan paling enggak dengan perwujudan entah gambar, ya. Mereka kemudian dibisiki oleh iblis ini untuk bikin patung-patung. Dirayu, bikin patung aja sehingga nanti kalau kamu kepingin ketemu sama tokoh-tokoh kamu yang mati itu, kamu bisa terobati, ya. Bisa terobati. Jadi dengan cara bikin patung-patung. Nah, kemudian awalnya tidak disembah. Patung itu hanya untuk mengingatkan mereka terhadap tokoh-tokohnya yang meninggal tadi itu. Oke. Tidak disembah, masih berupa patung biasa. Generasi berikutnya, anaknya beda lagi sudah. Kalau lewat di dekatnya patung itu menunduk, diberitahu sama orang tuanya, iku biyen orang tokoh itu. Kamu kalau lewat depannya itu yang hormat, ya. Kamu kalau lewat dekatnya itu yang hormat. Kemudian mulai mereka lewat
depannya menunduk. Mereka lewat dekat patungnya itu menunduk. Lama-lama semakin diramesi. Kalau bahasa Jawa ini diramesi, semakin mengada-ada. Mereka kemudian saling terus dibumboni sama para iblis ini, para setan ini. Mereka kemudian dibisiki bahwasanya patung itu bisa mendatangkan manfaat. Kalau kamu menunduk, kamu akan dapat manfaat. Kalau kamu nggak menghormati patung itu, kamu kena penyakit, panenmu bisa gagal dan seterusnya. Mulai mereka dibujuk oleh iblis menganggap patung itu mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudorot kalau tidak dihormati. Terus berlanjut sampailah disembah. Hadirin rahimakumullah, atas perilaku penyembahan kepada selain Allah ini, Nabi Ibrahim AS menegur mereka. Menegur mereka. Madza ta'budun? Apa yang kamu sembah itu? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu ini menganggap sesembahan kamu ini bisa memberikan kamu manfaat, bisa mendatangkan mudorot? Ditegur sama Nabi Ibrahim AS. Kemudian beliau mengingatkan, fama dzannukum birabbil alamin. Beliau mengingatkan tentang adanya Tuhan yang menguasai alam semesta. Jadi hadirin, penyembahan kepada selain Allah itu sudah ada sejak dulu. Dan hari ini bisa jadi berulang. Orang menyembah kepada makhluk, itu bisa jadi berulang hari ini. Menyembah kepada punden-punden. Menyembah apa? Apakah selalu sujud di situ? Wong sholat, ini pasti biasanya sholat di masjid orangnya. Iya, tapi dia ternyata menyembah juga selain Allah. Nah, ini poinnya yang ternyata ketika kita melakukan sesuatu berlebihan, itu maka bisa akan terjerumus kepada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat yang ketiga tadi. Nah, hadirin, apa saja bentuk dari suudzon kepada Allah taala ini? Yang boleh catat, sekali lagi mohon dimaafkan ini tampilannya terganggu. Yang pertama adalah seseorang bisa dianggap suudzon kepada Allah taala itu adalah jika seseorang menyembah kepada selain Allah. Ya. Coba saya tampilkan lagi. Baik. Nampaknya bisa ditampilkan di sini. Bentar, Bapak sekalian. Bisa dibuka dulu tadi di Al-Qur'annya. Ini coba saya rekam kembali untuk memudahkan Nah, baik. Yang pertama, seseorang dianggap
berburuk sangka kepada Allah Ta'ala adalah pertama menyembah selain Allah. Yang terus dulu. Jadi menyembah selain Allah. Ya. Jadi orang berburuk sangka itu bentuk pertama adalah menyembah selain Allah. Bagaimana sih kok dianggap berburuk sangka dia? Ya. Karena orang menyembah selain Allah, dia menganggap Allah itu nggak ada. Ya. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu dia menganggap seakan-akan dia menganggap dalam dirinya itu Allah itu tidak ada. Allah itu tidak perlu disembah. Allah itu kalah dengan sesembahan yang lain. Jadi ini menghina Allah, menghina Allah. Jadi menganggap dengan orang yang menyembah selain Allah, dia berarti dia berburuk sangka pada Allah Ta'ala. Ya. Ini memang tema ini agak sedikit berat Bapak sekalian. Harapan saya bisa difahami. Nanti kita perbanyak diskusi insya Allah. Tapi saya jelaskan dulu poin-poinnya. Jadi orang dianggap berburuk sangka pada Allah Ta'ala adalah manakala dia menyembah pada selain Allah. Ya, karena orang yang menyembah selain Allah itu dia berarti menganggap Allah tidak ada. Ya. Jadi orang yang menyembah selain Allah, dia menganggap Allah tidak perlu disembah. Allah tidak tidak layak disembah. Ya. Dan ini adalah penghinaan yang luar biasa. Ya. Makanya Allah marah ini pada model-model kesyirikan seperti itu ya. Jadi menyembah selain Allah itu kan kesyirikan yang kemarin kita bahas. Dan berburuk sangka ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Jadi itu yang terpenting. Sehingga makanya kita perlu menjaga jangan sampai berburuk sangka pada Allah Ta'ala. Ini adalah langkah awal agar kita terhindar dari kesyirikan. Nah itu poinnya. Ya, jadi kalau kita kepingin nggak jatuh kepada kesyirikan, maka berburuk sangka itu harus dihilangi. Jangan berburuk sangka pada Allah. Ini harus baik sangka pada Allah Ta'ala. Ya, jadi makanya ini yang terpenting poin-poinnya di situ. Yang kedua, tulis dulu saja. Orang dianggap berburuk sangka pada Allah Ta'ala itu adalah jika dia menyembah kepada selain Allah bersamaan dengan Allah. Nah ini. Jadi bayangkan kalau tadi itu menyembah selain Allah, ini selain Allah juga gitu ya. Jadi tengene Gusti Allah nggih, tengene selain Gusti Allah nggih. Nah ini kalau tadi adalah orang yang menyembah kepada selain Allah sudah jelas ya. Kesyirikannya sangat jelas. Ini adalah manakala dia menyembah kepada Allah juga, tapi menyembah pada selain Allah juga. Ini walaupun jelas mboten nyembah Gusti Allah. Niki nyembah Gusti Allah nggih, salat nggih, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Nggih. Jadi ini Allah menegur dalam surat Al-Hajj ayat 73 74. Oke. Jadi menyembah kepada Allah dan juga selain Allah. Jadi ini adalah bentuk buruk sangka pada Allah Ta'ala. Ya. Baca dulu ayatnya, Mas Ghazi. Surat Al-Hajj ayat 73-74. Ayat 73-74. Al-Hajj.
Sudah ketemu ayatnya? Bapak Ibu sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره Innallaha laqawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Artinya bagaimana sih kalian? Gak ada artinya. Ada artinya. Baik. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Yang disembah itu lemah. Yang disembah selain Allah itu lemah. Bahkan menciptakan seekor lalat saja tidak bisa. Menciptakan seekor lalat saja nggak bisa. Maka bagaimana kita menyembah patung-patung? Mereka ini tidak bisa apa-apa. Seandainya hidungnya dienceloki sama laler, terus lalernya buang kotoran teng irunge si patung niki, dia tidak bisa mencegahnya. Lantas bagaimana kita menyembah yang seperti itu? Menyembah patung-patung. Nah, ini Allah mengingatkan pada kita. Hati-hati kita. Kita minta kepada Allah, tapi juga minta kepada selain dia. Maka ini adalah bagian dari berburuk sangka. Seakan-akan Allah itu nggak mampu sendirian. Kenapa panjenengan sakit kok minta ke dukun, minta ke jin-jin? Apa nggak mampu Allah menyembuhkan panjenengan? Kenapa panjenengan kepingin dagangane laris kok minta kepada selain Allah juga? Sholat nggih, tapi teng dukun nggih. Kenapa? Apa panjenengan sangka Allah itu tidak mampu sendirian? Disinilah suudzonnya. Di sini suudzonnya. Kita menganggap, seakan-akan menganggap Allah itu tidak mampu sendirian. Rumah ditemplei dengan jimat-jimat. Apa? Kenapa? Katanya untuk mengundang rizki. Loh, apa Allah tidak tahu rumah panjenengan? Sehingga perlu dikasih templean-templean begitu. Apa jenengan tidak tahu sekarang ini zaman GPS? Yang GPS, tahu GPS ya? GPS itu sekarang ini kalau dipakai GPS, itu panjenengan ketemu aja, jadi walaupun jenengan posisinya di daerah yang terpencil itu ketemuan kalau ada GPS sekarang ini. Lah bayangkan apa malaikat itu tidak lebih hebat dari GPS itu? Tidak perlu panjenengan ngrione diparingi templean jimat biar apa? Rezeki ini nggak keliru dengan tetangga sebelahnya. Tidak akan keliru. Tidak akan keliru. Apa berarti jenengan menganggap Allah itu tidak ngerti rumah panjenengan? Apa tidak ngerti di mana panjenengan berada? Hadirin, disinilah letak suudzonnya. Jadi suudzon kepada Allah, menganggap Allah itu lemah. Menganggap Allah nggak ngerti. Dan sewu, Bapak sekalian. Ngeten niki Allah semerap boten kalau kita sekarang ini kumpul. Pasti tahu, pasti tahu. Bagaimana tidak tahu? Ala ya'lamu man khalaq. Bagaimana nggak tahu wong yang menciptakan Allah, yang menciptakan kita itu Allah. Allah ngertos boten di mana letaknya anak semut sekarang ini. Ya tahu, bagaimana nggak tahu wong yang menciptakan itu Allah. Jadi Allah tahu di mana tinggalnya si anak semut ini.
Artinya ini adalah harus kita bangun, ya. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi makanya ini kita perlu memperbaiki diri, jangan sampai suudzon kepada Allah. Saya hentikan dulu karena penjelasannya berat nih. Saya paham ini penjelasannya berat. Biar tidak semakin tidak paham, saya khawatirnya semakin tidak paham. Silakan, ada pertanyaan dulu, kami silakan pada panjenengan semuanya. Sambil coba saya tampilkan slide saya kembali. Monggo, ada yang ditanyakan? Monggo. Silakan, ada yang mau tanya? Belum ada? Saya Ustaz. Monggo, monggo Bu. Mohon izin bertanya dulu. Assalamualaikum Ustaz juga Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo, monggo. Berburuk sangka kepada jangan berburuk sangka kepada Allah terkait penjelasan Ustadz yang terakhir tadi. Jangan kita bersamaan ya menyembah Allah, tapi juga ada sesembahan lain. Meskipun mungkin bisa diartikan sesembahan lain itu bukan dalam bentuk peribadatan formalitas kepada yang lain, tetapi perbuatan yang bisa dikategorikan nyerempet-nyerempet seperti itu. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana kita ikhtiar yang benar? Karena musibah yang terjadi ya di sekitar kita, ini contoh yang terkait dengan gangguan jin. Percaya enggak percaya, ini kebetulan teman saya pekerjaan ini pernah mengalami uangnya itu berulang-ulang hilang. Dan hilang itu faktanya memang bukan karena dicuri seseorang, tetapi ada hal lain, hal mistis lain, misalkan dipercayai adanya tuyul. Nah, kalau kita sudah terbentur dengan masalah seperti ini, ikhtiar kita yang betul itu bagaimana agar kita terhindar dari syirik itu. Itu salah satu contoh Ustadz. Mungkin ada hal-hal yang lain yang terkait pembahasan yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Ibu. Benar sekali ya. Selain kita ini ada makhluk juga, makhluk Allah ya, yang namanya jin. Jadi selain kita manusia, ada juga makhluk Allah yang namanya jin, yang mereka ini juga memiliki tugas yang sama dengan kita. Mereka mendapatkan tugas kewajiban ibadah. Mereka mendapatkan pahala ketika berbuat baik. Dan mereka mendapat ancaman neraka jika berbuat buruk. Jadi sama dengan kita. Mereka juga punya anak keturunan, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Kahfi itu. Jadi mereka itu punya keturunan. Jadi perkara bagaimana, apakah mereka punya keturunan ini seperti kita melahirkan, ibu-ibu melahirkan, tidak sama barangkali ya, Allah alam. Jadi apakah ada bidannya, itu terlalu jauh pertanyaannya juga. Tetapi mereka itu ada. Mereka ini apakah bisa mengganggu? Iya, bisa. Sama dengan manusia, antar manusia juga bisa mengganggu, sama. Nah, seandainya ada benar-benar terjadi, itu apa yang kita lakukan? Hadirin, saya baru kemarin pulang dari perusahaan di daerah Gresik. Itu banyak kejadian aneh di sana awalnya. Banyak penampakan, banyak kayu jatuh sendiri, banyak barang itu pindah tempat lah begitu ya. Terus kemudian ada bau anyir darah, bau basin yang tidak karuan baunya begitu ya.
Macam-macam lah pokoknya pengakuannya ini. Saya lupa satu persatunya. Nah, ya bagaimana kita menyelesaikannya? Maka ya dia harus diruqyah. Harus diruqyah. Jadi memang yang penyelesaian model kayak begini nih tidak bisa dengan pendekatan fisik saja. Karena mereka adalah makhluk non fisik. Dan memang contoh dari Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan cara ruqyah. Ya. Jadi kalau ibu tadi menganggap ada kehilangan benda, apakah bisa itu jin? Bisa. Ya. Sangat bisa jin melakukan itu. Allah sudah mengingatkan kepada kita, menjelaskan kekuatan jin itu dalam diskusi dengan antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam, itu ketika beliau bertanya, beliau ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Yaman ke Palestina, bayangkan. Dari Yaman ke Palestina. Itu kan jaraknya ribuan kilometer. Itu antar negara. Dan yang diangkat bukan barang kecil. Yang diangkat adalah singgasana Ratu Balkis. Itu singgasana itu mungkin kalau kita gambarkan ya paling kecil, paling tidak mimbarnya masjid barangkali kira-kira ya. Allah alam ya. Yang jelas bukan kecil ya, karena singgasana raja ini. Nah, dan dalam tafsirnya itu disembunyikan di 7 lapis pengamanan. 7 lapis pengamanan. Ini tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi singgasana itu disembunyikan di 7 lapis pengamanan. Jadi kalau kita ini mungkin kalau rumah itu mungkin uang ditaruh di dalam berangkas. Berangkasnya dikunci, taruh lemari, lemarinya dikunci. Terus dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar dalam rumah, rumahnya dikunci. Kemudian rumah ada anjingnya barangkali begitu ya, ada pagernya dikunci juga. Jadi 7 lapis. Nah, 7 lapis ini pengamanan ini. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Sulaiman AS menawarkan, siapa di antara kalian pasukanku dari golongan jin dan manusia itu yang bisa mendatangkan itu secepat-cepatnya? Ya, mendatangkan tadi singgasana Ratu Balkis itu secepat-cepatnya dari negeri Yaman ke Palestina, antar negara. Ternyata Allah menunjukkan yang pertama kali ngacung adalah siapa? Qala ifritum minal jin. Ifrit dari golongan jin. Dia mengatakan ana atika min qabli an taquma min maqamik. Saya bisa mendatangkan yang kamu mau itu nyampe dari negeri asalnya kemari ke Palestina itu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Artinya sangat cepat sekali sebelum berdiri. Nabi Sulaiman sebelum dari duduk sebelum berdiri ya. Dia menyatakan berdirinya itu adalah selesainya beliau di singgasana itu adalah menjelang sore. Tapi jelas cepat sekali. Bayangkan antar negara ini yang diangkat juga barang berat yang penjagaannya juga sangat kokoh. Tapi ternyata dia menawarkan sebegitu. Maka bayangkan Bu, kalau kemudian hanya selembar uang, ya, hanya perhiasan, ya, ndak kuat ya sangat bisa. Orang singgasana aja bisa kok, apalagi begitu aja. Pernah ada kasus orang kehilangan gelang emasnya yang harganya 15 juta, nangis-nangis dia ya, datang ya qadarullah menemui kami, kemudian saya aturan beliau, ibu nggak usah sedih, kalau memang itu rezeki ibu akan balik. Caranya gimana Ustaz? Nanti Allah punya cara sendiri membalikan itu. Pokoknya kita berikhtiar semampunya. Ya. Jadi beliau saya berikan beberapa hal yang perlu dilakukan juga, selain juga tetap bersabar kepada Allah Taala. 2 pekan setelahnya itu menghubungi saya, itu beliau mengatakan perhiasan itu ternyata ketemu di laci rumahnya. Bayangkan. Padahal hilangnya waktu itu ngeletakkan di atas TV. Ya. Jadi selama ini sudah dibongkar semua, nggak ketemu, tapi ternyata
Mudah sekali. Nah, dari mana ini? Kok bisa begitu? Ya, ketika jin yang menyembunyikan bisa jadi dikembalikan. Allah alam. Ya. Baik, jadi maka saran kami, Bu, kalau seperti itu adalah kembalikan pada Allah. Jangan ke dukun. Ya, ingat tadi kan kita membahas tentang bagaimana berburuk sangka pada Allah tadi kan. Kalau kita ini meminta kepada selain Allah juga, kan kita dengan tidak langsung itu menganggap Allah nggak mampu. Kan begitu. Ya, kita misalkan berobat ke salah satu dokter atau terapis ya. Itu ketika kita tidak begitu ngandel sama beliau, itu kan nampak dari kita nggak melakukan perintahnya, suruh minum obat nggak minum obat, suruh istirahat nggak mau istirahat, dan kabatnya nggak nih apa bahasanya, nggak begitu memperhatikan. Atau dia juga mencari yang lain, gitu ya. Berarti kan dia nggak begitu percaya dengan dokter yang pertama, gitu ya. Nah ini gambaran sederhana kita ini kepada Allah nggak boleh begitu, ya. Harus full panjenengan minta ya minta pada Allah tok, ya kan? Jadi kan benar tadi menyembah selain Allah itu tidak selalu dengan melakukan penyembahan ritual itu enggak, tapi minta pada Allah itu juga termasuk penyembahan. Kita taat kepada selain Allah juga termasuk penyembahan. Makanya saling keterkaitan hadirin. Memang pembahasan di dalam kitab ini saling keterkaitan. Saya coba ambil poin-poin. Harapan saya memudahkan panjenengan memahami tema-tema ini. Bisa dipahami ya Bu Yuniar? Baik. Matur nuwun. Mungkin yang lain mau tanya? Ini ada Pak Edi. Pak Edi baru nyambung, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Edi? Sehat nggih? Dengar suara saya dengar Pak Edi? Dengar suara saya ya? Oke, alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin bisa memperkenalkan diri ini jamaah ini macam-macam Pak Edi. Ada yang dari Sidoarjo, ada Surabaya, dari Magetan, ada dari Semarang. Ini silakan mungkin perkenalkan diri Pak Edi biar kenal yang silaturahim. Iya, alhamdulillah, syukurillah. Ya, maaf ini baru bisa memperkenalkan diri. Nama saya Edi. Kebetulan saya di Mojokerto, mungkin tetangganya Pak Ustadz mungkin. Dulu di Telkom mana Pak Edi? Silakan dijelaskan, mungkin ada yang lain di Telkom juga barangkali. Di Telkom Mojokerto Pak Edi ya? Di Telkom Sidoarjo Ustaz. Oh, Telkom Sidoarjo. Ya, kebetulan Ustaz baru kemarin mau menginjak baru menginjak pensiun kurang 5. Ya insya Allah ini kebetulan sekarang saya masih di Sidoarjo ini. Oh, di Sidoarjo sekarang ini? Rumah Sidoarjo ini kebetulan sama Masya Allah, sekalian. luar biasa. Iya Ustaz. Di Bukit Ustaz. Ya, ini saya sudah mengikuti Ustaz kajian Ustaz tadi. Kebetulan alhamdulillah. Gangguan tadi Ustaz baru bisa masuk. Iya, emang jaringannya mulai tadi. Ya sementara saya. Ya, baik. Baiknya apa? Oh gitu Ustaz ya, iya. Kebetulan mungkin ada pertanyaan saya Pak Edi. lagi. Mungkin mau menyampaikan sesuatu Pak Edi, mau pertanyaan mungkin? Iya ini kebetulan kan baru bisa masuk Ustaz, bisa mendengar dulu lah ini. Ya, nanti mungkin berikutnya Ustaz mungkin saya bisa kasih pertanyaan mungkin ya, ini baru bisa masuk ini betul. Ya. Baik, matur nuwun apa? Ya mungkin gitu Ustaz, terima kasih matur nuwun Edi. Baik, yang lain Ibu sekalian, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, mau tanya? Sebelum saya lanjutkan jika memang diperlukan. Monggo yang dari mana Bu Fitri mau tanya Bu Fitri? Monggo, saya nyambung Bu Fitri ya tadi ya. Monggo, mau tanya Bu, silakan Bu, monggo. Ada yang sampaikan mungkin? Nyimak Ustaz. Nyimak. Mohon. Baik. Baik, kalau gitu saya lanjutkan dulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika memang belum ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Saya sadar tema ini agak berat,
ditambah lagi gangguan jaringan mulai tadi, jadi nyambung putus. Jadi saya berusaha mengurangi speednya, ya, nggak terlalu cepat. Harapan saya panjenengan semua bisa memahami tema ini. Jadi sedikit saya flashback, saya ulang sedikit. Tema kita tentang suudzon kepada Allah. Ya. Jadi tema kita tentang suudzon kepada Allah. Ya, ini coba saya tampilkan slide dengan segala keterbatasan karena saya ketik ulang ini slide-nya, nggak nyambung-nyambung mulai tadi. Nah, suudzon kepada Allah. Okay. Suudzon kepada Allah. Bagaimana kita suudzon kepada Allah? Bagaimana sih seseorang itu suudzon kepada Allah? Itu manakala seorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaannya yang suci. Jadi Allah Maha Suci. Allah suci dari kekurangan. Allah suci dari kelemahan. Allah suci dari berbagai kekurangan. Nah, kalau kemudian seseorang menganggap Allah lemah, menganggap Allah tidak mendengar, menganggap Allah tidak melihat, menganggap Allah, itu namanya dia suudzon kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Ini berbahaya hadirin, karena berburuk sangka ini, pertama selain dosa besar, itu akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, makanya jangan suudzon. Misalkan kita sakit, ya, sakit tidak sembuh-sembuh. Itu kan kadang-kadang kita langsung menyangka yang enggak pada Allah. Allah ini tidak sayang sama saya, masa mulai dulu saya kok begini terus, ya. Itu hati-hati hadirin, itu suudzon pada Allah Ta'ala. Apa Allah tidak ngerti jenengan sakit? Apa Allah tidak pirsa panjenengan punya kesulitan seperti sekarang ini? Allah tahu. Loh, kok Allah terus nggak nolong saya? Bukan nggak nolong. Ada maksud yang lain. Ingat, musibah itu mengurangi dosa-dosa kita. Musibah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bisa jadi dengan musibah yang ada sekarang ini, yang nggak selesai-selesai masalahnya, itu bisa jadi karena memang Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti pakaian kotor dicuci. Itu bukan karena benci yang nyuci ini, justru karena sayang sama bajunya. Seandainya nggak sayang, itu dibuang baju itu. Allah ketika menjumpai kita berdosa, Allah akan mendatangkan musibah-musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Diberikan sakit, diberikan ada musibah, itu biar menghapuskan dosa-dosa kita. Jika sudah selesai, tidak ada lagi dosa, maka Allah bisa jadi mendatangkan lagi musibah itu untuk menaikkan derajat kita dengan pahala kesabaran. Ya. Jadi sekali lagi, memang agak panjang pembahasannya, nanti akan nyampe juga pada jangan sampai kita menganggap Allah tidak ngerti, menganggap Allah tidak faham dengan keadaan kita. Itu sama dengan bersuudzon kepada Allah. Nah, hadirin, ancamannya, ya. Nah ini tadi yang ancamannya tadi, yang boleh dicatat. Ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang tadi saya ketik ulang. Ancaman orang yang berburuk sangka pada Allah Ta'ala. Ya, ada 3 tadi ya ancamannya paling tidak. Pertama adalah ancaman neraka jahanam. Sebagaimana Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Fath ayat 6. Oke. Ini adalah ancaman Allah kepada orang yang berburuk sangka pada Allah Ta'ala. Itu ancaman neraka jahanam. Maka hati-hati, jangan biarkan. Kalau sekarang kita ini berburuk sangka pada Allah, segera benahi. Segera benahi. Oke. Jangan suudzon sama Allah. Oke. Kita menganggap lah iya wis berobat nang ndi kok gak waras-waras, apa Allah nggak suka sama saya. Jangan. Ingat, ini indadzanni abdi bi. Dalam hadis qudsi itu, aku kata Allah itu sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Artinya, persangkaan hamba ini akan membawa juga kenyataan. Kalau kita menganggap Allah itu tidak suka sama kita, jangan-jangan bisa kejadian beneran nanti itu. Maka jangan. Berbaik sangkalah pada Allah Ta'ala. Kita dapat sakit, berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Ini terjadi karena Allah sayang sama saya.
kita kena musibah, itu karena sayang sama saya. Allah menghapuskan dosa saya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, jika Allah menyukai seorang hamba, maka ibtalahum. Allah akan mengujinya. Ya, jadi ujian itu adalah representasi dari sayangnya Allah sama kita. Kemudian kebinasaan diri, tadi kan di surat Fussilat tadi, orang yang berburuk sangka jangan dibiarkan. Kalau diri kita sudah mulai ada buruk sangka pada Allah Ta'ala, maka itu adalah alamat akan ada kebinasaan diri nanti itu. Jangan sampai, na'udzubillah, teman na'udzubillah. Jadi kalau kemudian kita mulai ada perasaan begitu, merasa doa kita ini loh kok nggak diterima Allah, ini Allah seakan-akan menganggap Allah nggak mendengar loh, itu kan nggak boleh. Allah mendengar, Allah nggak tahu dengan doa jenengan, tahu. Jangankan suara jenengan seperti sekarang ini, wong suaranya semut aja Allah tahu. Suaranya makhluk yang lebih kecil lagi dari semut Allah juga tahu. Kenapa? Karena Allah yang buat. Maka hati-hati, orang yang berburuk sama pada Allah Ta'ala itu bisa terjerumus pada kebinasaan diri. Di dunia dia nggak akan beruntung, orang binasa. Nggak akan beruntung dia. Makanya orang yang berburuk sama pada Allah itu tidak bisa optimis. Hidupnya itu pesimis. Pesimis terus itu. Seakan-akan hidup ini mau runtuh. Dia nggak ada lagi, nggak disayang sama Allah sama sekali. Padahal Allah sayang sama dia. Seperti kalau kita doa, kalau jenengan doa itu kan ada teorinya, teori doa. Teori doa itu kan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Ya, itu yang tulis zakat, itu teori doa. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak bersyukur, kufur di sini, kalau dalam bahasa kita sambat. Sambat mawon. Itu siap-siap jadi adab. Syukuri yang ada. Maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau engkau tidak bisa bersyukur atas nikmat yang ada, Allah akan ganti menjadi adab. Pekerjaan kita, syukuri. Keluarga kita, syukuri pada Allah Ta'ala. Kalau tidak, Allah akan mengganti dengan adab nanti itu. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Nah, ini teori doa. Maka kalau jalan doa, itu syukur dulu baru minta. Syukur dulu baru minta. Jadi, kita kan selama ini kan, teori ini kurang dipakai ya. Jadi kalau doa itu kan yang kita, contoh saya gambarkan begini. Jenengan punya putra, ada orang lah ya, bukan jenengan. Ada orang punya putra 4. Yang 3 sudah bagus semua. Ya kan? Yang pertama jadi dokter, kedua jadi insinyur, ketiga jadi kontraktor, ya kan? Yang keempat nggak mau sekolah. Yang keempat apa? Nggak mau sekolah. Apa yang terjadi? Kalau malam-malam si orang tua ini bangun malam, kalau dia nangis, doa sambil nangis, kira-kira jenengan bisa nebak nggak? Yang ditangisi siapa? Yang 3 orang atau yang 1 orang ini kira-kira? Dan pasti yang 1 orang itu kan ya. Ya. Nangisnya itu 1 orang itu yang ditangisi. Ya kan? Padahal Allah sudah ngasih 3 yang baik, hanya 1 yang kurang baik. 3 yang sudah jadi, 1 yang belum sesuai dengan harapan. Tapi kita kadang-kadang hilang ini, seakan-akan hilang. Yang diiling-iling namun kurang itu. Nggak ngiling yang sudah diberi sama Allah. Makanya teori doa adalah syukur dulu. Maka kalau gambaran saya, doa itu matur nuwun dulu panjenengan. Pas doa, matur nuwun ya Allah, alhamdulillah, Engkau berikan putra-putri kami sukses semua ya Allah. Yang pertama sudah lulus di kedokteran, sekarang jadi dokter spesialis misalkan. Matur nuwun Gusti. Yang kedua sudah jadi insinyur, sekarang kerja di Jakarta, jadi orang terpandang di sana. Yang ketiga ini jadi kontraktor ya Allah, matur nuwun ya Allah. Baru masuk yang keempat tuh ya Allah, kok betul-betul sekolah sih ya Allah. Lulus SMP kok ngajak teng BLK kawan. Ini baru diminta. Jadi tapi matur nuwun dulu ya. Kalau matur nuwunnya belum ada, nggak masuk rumus tadi itu, maka berterima kasih dulu, nanti akan ditambah nikmatnya. Jadi
ini ancaman orang buruk sangka pada Allah Ta'ala. Makanya penting sekali kita untuk menghindari buruk sangka. Itu poinnya dalam pembahasan pertama ini. Nah, adapun macam-macamnya, tadi sempat kita bahas, itu menyembah pada selain Allah. Ya. Jadi menyembah selain Allah ini jelas berburuk sangka pada Allah. Karena apa? Karena dia menganggap Allah tidak ada, menganggap Allah tidak ada itu berarti kan ngenyek. Gitu. Ngenyek. Lah yang nyiptakan ini siapa coba? Yang nyiptakan langit, bumi ini siapa? Loh kok bisa dengan nyembah selain Allah, loh kok bisa sih? Wong ada Allah. Loh ini yang nyiptakan ini siapa coba? Alam semesta ini. Kita bisa hidup melek sekarang ini siapa yang bikin? Kalau yang bikin ini pabrik, nggak mungkin kayak begini. Ya. Makanya kalau dalam Al-Quran itu, dialog ini, untuk pembuktian ini, Allah rekam dalam Al-Quran surat Waqiah itu kan. Allah mengajak kita untuk mendalami agar kita semakin yakin dengan Allah Ta'ala itu dalam Al-Waqiah itu. Allah menyampaikan, ini di bagian terakhir ya, bagian terakhir Al-Waqiah itu. Allah menyebutkan pada kita, afara'aitum ma tumnun. Apa kamu tidak melihat anak-anak dalam rahim istrimu itu? Jadi kalau kita kurang percaya pada Allah, kurang percaya Allah ini ada apa enggak, ya, cek itu. Anak dalam rahim istrimu itu antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu yang bikin atau kami yang bikin? Bayangkan. Kita berikan kenyataan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Sudah nggak jauh-jauh, cek aja di rahim istrimu itu. Itu isinya anak. Itu yang buat kamu apa Allah? Pasti jawabannya adalah bukan kita. Jelas bukan kita. Itu adalah bikinan Allah. Bayangkan kalau kita yang bikin, ya. Kalau kita yang bikin, kalau anak-anak itu yang buat adalah orang tuanya. Dah nih susah nih, susah. Nggih, bapak arek-arek mau berangkat kerja, nggih. Diindek sama istrinya. Sik pa, ojo nyambut gawe sik pa, iki wayahe nata untu ya, Pak. Lak menceng untune anak engko. Ya kan? Nah, bapaknya mau berangkat lembur, ojo lembur sik pa, iki wayahe masang alis ya. Lak menceng alisnya nanti. Artinya jelas bukan bikinan manusia. Ini adalah bikinan yang maha hebat, yang dia juga menciptakan selain manusia. Ya, ini adalah alam semesta ini. Dialah Allah. Maka ketika orang menyembah selain Allah, dia berburuk sangka pada Allah. Dia menghina Allah luar biasa. Makanya tidak ada dosa yang nggak diampuni itu, kecuali syirik itu. Nggak diampuni Allah Ta'ala. Itu sama dengan dia menghina luar biasa pada Allah Ta'ala. Ini yang pertama tadi. Ya. Yang kedua, apalagi adalah menyembah Allah bersama yang lain. Jadi menyembah Allah bersama yang lain. Kalau menyembah tadi jelas, yang pertama tadi jelas tidak menyembah Allah. Ini menyembah Allah, tapi bersama yang lain juga. Ini nggak boleh. Ini itu kan berarti seakan-akan menganggap Allah itu lemah. Menganggap Allah itu nggak mampu sendirian. Padahal Allah mencukupi seluruh alam semesta ini mampu. Kenapa? Jenengan kepingin utang kesahuran pakai kedukun, pakai ngelarung kepala kambing. Kenapa? Wong itu bukan yang Allah inginkan kok. Yang Allah inginkan itu jenengan taat pada Allah, bukan kepala kambing itu. Siapa sih ngajari? Itu kan ngarang dewe. Tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Maka sudah ikuti aja yang Allah inginkan seperti apa, monggo dijalani. Allah ingin kita semakin taat pada Allah Ta'ala, perbanyak sujud, perbanyak sabar. Memang kita ini ciptaan, kita ini nggak bisa berkehendak sendiri. Kita ini punya kehendak, tapi kehendak kita dibatasi oleh kehendak Allah. Makanya hati-hati. Kalau menyembah selain Allah, jelas sudah bukan Islam. Ini menyembah, tapi juga nambah kepada selain Allah. Naudzubillah. Ini juga berusaha kepada Allah Ta'ala. Jadi dia menganggap seakan-akan Allah itu lemah. Itu poin-poinnya. Jadi ini kan bertentangan dengan kesucian Allah. Allah jelas tidak lemah. Allah jelas maha mendengar. Allah maha melihat, maha mengetahui. Ya. Jadi tadi saya contohkan lagi, jenengan nggak usah masang-masang jimat di rumah. Itu jenengan seakan-akan Allah itu nggak ngerti di mana jenengan.
Seakan-akan menganggap Allah itu tidak maha melihat. Seakan-akan kita menganggap Allah itu tidak maha mengetahui. Nah, di situ poinnya. Oke, makanya hati-hati. Yang ketiga adalah apa tadi? Menyembah pada Allah di dalam ibadah. Ya. Menyembah selain Allah di dalam ibadah. Ya. Ya, ini saya tambah poin satu ini aja dulu. Kita sudah di penghujung acara. Waktunya memang terbatas. Jadi yang ketiga adalah menyembah selain Allah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Loh, bayangkan, dalam ibadah. Ya. Ya, jadi dalam ibadah, ya, ketika dia beribadah pada Allah Ta'ala, harusnya untuk Allah tok, tapi dia juga untuk yang lain. Ya. Makanya kalau kita sholat misalkan, jangan mengharap yang lain, jangan. Nanti itu tersinggung, itu Allah yang tersinggung, ya. Jadi kita seakan-akan lakukan sesuatu yang tidak Allah sukai, ya. Sesuatu yang lo kok bisa sih, harusnya kan ibadah ini ucapan terima kasih hanya untuk Allah Ta'ala, lo kok bisa untuk yang lain? Yang menciptakan siapa? Yang memberikan rezeki kamu siapa? Lo kok bisa kamu atur nuhun ke orang lain? Ya. Jadi kita ibadah ini hanya untuk Allah, jangan ibadah kepada selain Allah. Sholat tapi niatnya itu kepingin dapat yang lain, jangan, itu Allah tersinggung itu. Ya, yang bikin kita nah ini bahasa saya ya, Allah tersinggung itu bahasa saya. Jadi ya tadi itu, kok bisa yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, kok bisa ketika kita ibadah sujudnya tidak untuk Allah saja, untuk yang lain juga. Jadi ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Kalau ini dalam ibadah, kalau tadi yang kedua di luar ibadah. Dia sholat juga, tapi juga dukun juga. Kalau ini enggak, dalam sholat dia ada tujuan lain selain Allah. Ya, jadi ini adalah satu bentuk dari berbuat sangka pada Allah Ta'ala juga. Ya. Baik, sampai di situ kita sudah di penghujung acara. Silakan, masih ada waktu 2 atau 3 menit. Kalau ada pertanyaan, kami silakan. Sekali lagi mohon maaf karena tidak semua slide bisa tersampaikan di sini. Tapi paling tidak poin-poinnya sudah masuk, insya Allah. Silakan, ada yang tanyakan, Bapak sekalian? Saya bisa, Ustaz? Monggo, Bu, silakan. Oh iya, saya. Nggih, Bu, monggo. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu. Perkenalan dari mana? Monggo. Ya. Mohon maaf, saya tadi terlambat, ya. Kemarin saya masuk di pertemuan kedua, sekarang bisa masuk ketiga, tapi terlambat. Mohon maaf ya. Ya. Jadi saya mengikuti yang terakhir ini tadi, beribadah sholat, tapi tujuannya juga ke lain Allah. Contoh yang dimaksud yang bagaimana ya, Ustaz? Apa sholat, kemudian berpikirnya itu ya memang sholat ya jelas menghadap ke Allah, tapi ada harapan ketika sholat itu belum berakhir, namun terselip pemikiran harapan-harapan, tapi ya tetap kepada Allah, hanya tidak fokus dengan doa-doa sholat, namun keburu keselip keinginan seperti itu, apa yang demikian itu yang dimaksudkan. Terima kasih, mohon penjelasan. Baik, matur nuwun Bu Eli. Yang lain tadi ada yang belum kenal dengan penjelasan Bu Eli. Bu Eli dari mana ini? Oh ya, saya Eli Rohmani, tempat tinggal saya di Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten
Sidoarjo. Demikian Ustadz Ji. Matur nuwun Bu. Yang nanti mungkin yang lain yang belum hadir waktu kemarin, sekarang ini mungkin muncul bisa kawan silaturahim. Barangkali ketemu di pasar gitu Bu. Insya Allah. Jadi tadi pertanyaannya adalah terkait tentang beribadah kepada Allah, tapi terselip untuk selain Allah. Itu sangat mungkin terjadi. Misalkan orang berangkat sholat, tetapi kemudian dia ingin dipuji. Ya. Kepingin dipuji orang. Jadi sholatnya itu tidak murni karena Allah, ada tambahan lain. Tambahan lain. Ini apa namanya? Seakan-akan meremehkan Allah. Seakan-akan ketika kita ini anggap begini, misalkan kita ini mau kirim berkat, misalkan ya, ini bagi-bagi berkat kepada tetangga misalkan. Terus kemudian jenengan yang seharusnya jenengan itu diucapi terima kasih paling banyak karena jenengan bandani paling banyak di acara itu misalkan. Terus jenengan dikasih cuma separuh atau seperapat. Apalagi ditum tonggo sebelah yang nggak pernah urun. Tersinggung mboten kira-kira gitu kan. Itu gambaran kasar saya lah begitulah kira-kira. Jadi kita menghina di situ pada Allah. Loh, kok bisa sih ucapan matur nuwun kalian yang namanya sholat kan ucapan matur nuwun. Kita memuji Allah, kita menyembah Allah. Itu kok bisa sih untuk yang lain? Yang membuatkan aku, kata Allah. Yang menciptakan aku, yang memberikan rezeki kalian aku. Loh, kok bisa untuk yang lain sih sholatmu itu? Nah itu Bu. Jadi makanya hati-hati, hati-hati ini terus kita saling mendoakan, saling mendoakan sama. Saya juga manusia biasa, bisa nyelewat, bisa kurang ini kurang itu, ya kita saling mendoakan. Makanya jamaah ini penting, kita saling mengingatkan di forum ini sambil terus saling bertukar pikiran, saling berharap tidak terjadi adanya kesyirikan atau paling enggak tadi. Ingat ya, tadi sudah di awal saya ingatkan. Buruk sangka ini menjadi jalan kesyirikan. Ya. Jadi buruk sangka ini kalau diterus-teruskan jadi jalan kesyirikan. Ya. Jadi contoh orang sakit saja, orang sakit itu kalau sakitnya itu tidak sembuh-sembuh, itu dia akan menganggap Allah itu tidak memperhatikan dia sama sekali. Lah iya, pun sholat, pun sedekah, sudah kebaikan-kebaikan ini pun ikut ngaji, kok masih sakit-sakitan terus. Itu kan tahap awal begitu kan? Itu suudzon sama Allah kan? Nah, itu kalau diteruskan Bu, itu lama-lama dia nggak mau ibadah loh itu. Kalau diteruskan nggak mau ibadah dia. Dia menganggap gak ada gunanya ibadah, akhirnya begitu dia. Jadilah sudah benar-benar dia meninggalkan ibadah. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi iblis ini ngiringnya di situ, ngiringnya mulai suudzon. Makanya ini tema ini akan panjang Mas Ian ini, mungkin bisa jadi beberapa kali pertemuan ya karena memang panjang dalam kitabnya ini. Tetapi ini memang pelan-pelan karena saya itu paham dulu poin-poinnya. Jadi sekali lagi hati-hati, suudzon kepada Allah menghantarkan kepada kesyirikan. Naudzubillah. Baik, cukup jelas nggih? Baik, yang lain mau ada pertanyaan? Ya, turun. Ini yang di Sidoarjo sudah ada pembatasan jam betul? Apa sudah boleh malam? Belum boleh. Oh, boleh. Wilayah tertentu saja ya. Ya, belum boleh kalau di kampung-kampung atau desa-desa tertentu masih diberlakukan jam malam tersebut. Oh gitu. Semoga saja cepat usai. Alhamdulillah, amin. Yang di Kebon Sikep, Assalamualaikum. Saya sapa yang Kebon Sikep, gimana? Sedulur-sedulur Kebon Sikep, sehat semua nggih? Itu Pak Nanang dan ini nampak ini Pak Nanang dan kawan-kawan. Gimana? Sehat semua ini mana? Mana tangannya? Biar yang lain tahu semua. Tangannya di tangannya. Biar tahu semua, nggih. Alhamdulillah ini jamaah Kebon Sikep ini ngumpul semua di sana, alhamdulillah. Pak Supri jangan ngumpul di situ. Nggih. Baik, alhamdulillah. Salam buat semua nggih. Kayaknya sudah dimasakkan sesuatu di sana, nggih. Ada masakan enak kayaknya itu. Nggih, baik, alhamdulillah. Monggo, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Baik. Saya sapa satu lagi yang sekarang dari Kenanten ini.
Yang dari Kenanten, dari Mojokerto, biasa silaturahim, silakan. Nah, tangannya mana? Nah, ini nih. Ini rame-rame di sana ini juga. Nggih. Nah, alhamdulillah. Nggih. Baik, memang apa namanya? Kita tidak bisa ketemu di dunia nyata, paling nggak di dunia maya. Nggih. Baik, sudah cukup. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau memang sudah terasa cukup, kita simpulkan kajian pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang suudzon kepada Allah Ta'ala tadi. Itu adalah dosa besar. Dosa besar. Suudzon kepada Allah ini adalah terjadi manakala seseorang itu menyangkakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucian Allah. Itu, menyangkakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucian Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kok ada orang menyangka Allah nggak sayang sama dia, itu suudzon namanya. Allah Maha Menyembuhkan. Kok sampai dia menyatakan Allah, terus nenggosi Allah gak waras-waras, itu bisa suudzon gitu, bahaya itu. Kalau terus-teruskan jadi kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Jangan. Apa Allah enggak ngerti? Ngerti. Apa Allah enggak tahu kita sakit? Tahu. Loh, kok dibiarkan sakit? Karena Allah sayang. Allah sedang menghilangkan dosa-dosa kita. Mungkin Allah sedang menghilangkan dosa kita. Seperti tadi pakaian dicuci. Bayangkan ibu-ibu punya kerudung kotor. Itu yang benar dicuci apa dibuang? Kan? Pasti dicuci kan? Kenapa dicuci? Karena sayang. Ketika dicuci belum bersih, di rinso, di by clean, direndam sitrun, kan, jeruk dan seterusnya, kurang bersih dikasih apa lagi begitu, ya. Itu bukan karena benci sama kerudungnya, justru karena sayang. Kemudian direndam belum selesai diucek belum selesai disikat, kan? Dan apa kata kuncinya? Karena sayang. Pemiliknya sayang sama baju itu, ingin dia cepat bersih. Kemudian tambah lagi, belum selesai juga penderitaan si baju ini setelah kasak, disikat, diperes, kan? Diperes belum selesai penderitaan ini, habis diperes diapakan lagi? Kan? Dijemur yang panas, mentang-mentang, habis dijemur itu belum selesai penderitaan si baju ini. Apa itu? Setrika. Bayangkan, ini kan rangkaian penderitaan dari baju ini, ya. Rangkaian penderitaan. Tapi sungguh itu bukan penderitaan, itu sayangnya si pemiliknya. Dia akan naik derajatnya. Yang semula baju kotor, campur dengan sepatu, campur dengan sandal-sandal kotor, itu naik derajatnya. Dia menjadi baju yang rapi, bersih, masuk di lemari. Itulah perlunya kita husnudzon pada Allah Ta'ala. Jangan suudzon. Harapan kami memang dengan belajar ilmu ini, ilmu namanya husnudzon pada Allah ini, kita pertama tidak sampai kecebur namanya syirik, naudzubillah. Yang kedua, kita bisa kokoh iman kita, nggak gampang menyerah. Karena mempersepsikan sesuatu itu berbahaya. Kalau dia mempersepsikan salah, itu bisa salah perbuatannya. Tadi ancaman Allah dalam surat Fussilat tadi, salah mempersepsikan salah berburuk sangka pada Allah Ta'ala, itu menjadikan dia binasa tadi, rugi di dunia ini dan akan menjadi rugi di akhirat juga. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik, mungkin itu sebagai kesimpulan dalam kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga hati kita senantiasa istiqomah, senantiasa diterangi dengan nur cahaya Allah Ta'ala, sehingga kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, sehingga kita bisa mencintai yang seharusnya dicintai. Seharusnya kita menjauhi dengan yang seharusnya memang harus dijauhi. Ya. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Okay. Sekali terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan pertemuan kita di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah kita ketemu di
hari Selasa. Oke, insya Allah di gelombang yang sama. Ya, sekali lagi waktunya adalah waktu yang sama dan ID dan passwordnya sama. Simpan saja, insya Allah mudah-mudahan berubah. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas dukungan semua Bapak Ibu yang telah memberikan sebagian rizkinya untuk kelangsungan acara ini. Kita doakan semoga Allah memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang benar. Kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap banyak dirimu yang bertata. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencinta.